Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube MA Hanifir Fernanda. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ngopi bareng ya. Kita ngobrol perkara ilmiah bareng Hani. Baik, pada kesempatan kali ini yang ingin ingin saya sampaikan tentang obrolan-obrolan perkara ilmiahnya, yaitu kali ini kita akan menggunakan atau mencoba untuk melakukan kolaborasi penelitian dengan menggunakan salah satu aplikasi yang sudah ada di kebanyakan PC yang kita miliki ya, tapi mungkin belum termanfaatkan dengan baik. Itu kita menggunakan OneNote ya. OneNote ini saya kira setiap PC yang menggunakan Office saya rasa sudah punya atau install OneNote ya. Kalau kalian menggunakan Office 2013 ke atas, insya Allah sudah ada OneNote-nya, sudah terinstall ya, jadi satu dengan Office. Nah, kalau kalian menggunakan Windows 10 pun dia nanti akan ada OneNote-nya juga ya. OneNote ini sudah bawaan dari Windows, baik Office maupun operating system Windows. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan dengan OneNote ini? Sebenarnya banyak sekali ya. Salah satunya kita nanti akan mencoba melakukan kolaborasi penelitian. Dan sebenarnya tidak hanya penelitian, tapi ini bisa dilakukan kolaborasi atau kita bisa saling sharing terkait dengan data, terus kemudian dokumen dan sebagainya ya. Dengan menggunakan OneNote ini kita bisa lebih mudah untuk mengerjakan beberapa hal ya dengan beberapa orang dalam satu dokumen. Nah, contohnya ini yang saya lakukan untuk kolaborasi terkait dengan penelitian. Kalau di mahasiswa ada istilahnya karya tulis ilmiah, atau mungkin kalau kalian sudah bekerja ya, atau mungkin melakukan penelitian dengan teman sejawat ataupun di bidang pekerjaan yang lain, OneNote ini sangat bisa diandalkan untuk menginventaris dokumen-dokumen kalian ya, biar bisa rapi. Ini contohnya yang saya lakukan adalah dengan mahasiswa saya melakukan kolaborasi penelitian terkait dengan pengerjaan karya tulis ilmiah ya. Jadi bagaimana cara menggunakan OneNote ini? Yang pertama, tentu saja saran saya adalah kalian harus memiliki akun Office ya, akun Office yang bisa kalian buat di office.com. Kenapa? Karena ini nanti akan dijadikan rujukan akun tersebut untuk bisa berkolaborasi ya. Sebenarnya tanpa akun pun bisa ya. Jadi di email gitu ya, jadi nanti kita jadi menginvite teman kita melalui email, itu pun bisa. Tapi menurut saya nggak enak adalah kita harus buka email yang sama ya. Kadang-kadang emailnya pun nanti masuk spam gitu kan, tidak langsung masuk ke email utama ya. Makanya kalau misalkan kalian mau bikin akun Office, nanti bisa buka OneNote-nya ini di PC-nya ya. Misalkan ini saya tulis dulu ya, jadi kalian bisa langsung buka Office-nya ini buka OneNote-nya ini di PC ya. Jadi misalkan ini nanti kalian yang penting PC kalian online, kemudian klik OneNote ya. Kalian buka OneNote-nya, tinggal sinkronisasi semua data informasi yang sudah dituliskan oleh kolaborator rekan kalian ya. Kalau dalam ini saya antara dosen dengan mahasiswa ya,
itu bisa langsung terupdate. Oke, nah ini ada tanda di atas ini, itu artinya sudah melakukan sinkronisasi. Oke, bagaimana caranya untuk bisa menggunakan OneNote? Tadi sudah saya bilang, pertama bikin akun ya, bisa bikin akun di office.com, gratis ya ini akunnya ya. Kita tunggu. Jadi untuk akun Office ini tidak harus beli ya, kita pakai akun Gmail kalian untuk bisa membuat akun di Office. Langsung bisa sign in atau sign up ya, free version ini ya. Bisa hanya dulu ya, nanti kalau menggunakan langsung bisa connect gitu ya. Ya, caranya saya rasa untuk membuat akun office.com nya dan koneksi internetnya selesai. Jadi saya balik sini ke One. Oke, ya baik, kita kembali ke OneNote-nya. Jadi bagaimana cara membuat OneNote ini setelah dibuka ya? Ini kalian nanti biasanya di awal diminta untuk login dengan akun Office-nya. Jadi setelah bikin akun Office, di sini ya create account, nanti lanjutkan aja seperti biasanya. Bikin Gmail pun nggak masalah, atau kalian bisa taruh sini namanya Office Outlook ya dalam Office-nya. Kalau sudah kalian login, nah memulai cukup mudah seperti biasanya. Ini nggak ada new-nya Pak ya? Oh ada di sini. Nah di sini ada new. Oke, di sini new-nya di sini ya. Bisa kita buat baru ya, new. Nah nanti kalian akan diminta informasi kalau kalian punya akun Office-nya itu institusi ya, misalkan pakai institusi, atau kalau personal nanti kalian tinggal klik namanya, misalkan di sini ngopi bareng ngopi gitu ya. Nah, jadi nanti judulnya nanti aksidan dari itu kopi, atau mungkin nanti ini bisa kalau di saya gunakan untuk nama mahasiswa yang akan berkolaborasi ya. Misalkan ini kita bisa tambah sectionnya, klik di sini new section, di nama Ahmad, misalkan di penelitiannya Ahmad. Di sini nanti bisa tulis judul penelitian atau usulan judul penelitian misalkan. Usulan judul penelitian misalkan, boleh, terserah. Jadi ini kita bisa menambahkan sebanyak-banyak mungkin. Oke, saya kembali ke sini ya. Nah dari data, misalkan ini proposal ya, di page proposal ini. Nah jadi kita bisa menuliskan di sembarang tempat ya, tidak seperti Word atau PowerPoint yang kita ada kotak-kotak gitu ya. Jadi kita bisa menuliskan dimanapun, dan kita bisa nanti membuat catatan-catatan penting, misalkan proposal penting ini apa,
baku harus bahan baku yang harus dilakukan, terus kemudian tulis apa yang harus dilakukan. Jadi ini bahan baku, kalau misalkan sudah nanti kita bisa centang gitu ya. Jadi itu tulis ini apakah dia sudah kita dapatkan atau belum. Ini kita bisa nambahkan di sini bahan baku kita dari energi yang tahapan kuning kedua. Misalkan kita masukkan di dan kita akan kolasikan naskah kita. Itu dilakukan dengan cara ini, insert sip atau ini attachment. Jadi kita attach semua dokumen saya attach. Misalkan ini attach file ya. Nah ini tinggal kalau kita mau rapikan ya bisa kita buat tabel ya. Misalkan saya dulu ya, kita buat tabel dulu misalkan. Di sini nomor keterangan ini file itu ya. Si nomor kita kasih nomor 1, 2 misalkan template. Ya, jadi tadi setelah kita membuat data yang attachment ya, sudah attachment, misalkan ada template proposal, nah tinggal kita kasih terangan tolong koreksi naskahnya gitu ya misalkan. Kemudian kita bisa klik kanan, terus kita tambahkan, misalnya saya hapus dulu ya, kita klik kanan, nanti kita bisa tambahkan kapan kita terakhir mengedit ini ya. Oke, setelah ini semua sudah ready untuk kita kolaborasikan ya, tahapan berikutnya adalah kita akan membaginya atau nge-share OneNote kita ini ke orang lain. Caranya gimana? Kita bisa klik di sini, di kanan, kita share this notebook. Nah, nanti kita bisa share ke beberapa orang. Nah, ini sudah saya contohkan, kita share ke akun saya yang lain ya. Bisa kita ketikkan di sini, misalkan langsung kita klik share. Nah, selain itu juga bisa kita ada get a share link ya. Jadi kita bisa memilih dua link ya, yaitu yang pertama link yang hanya bisa dilihat OneNote kita, ataupun link yang bisa diedit. Nah, ini saya coba bikin link yang bisa diedit, tinggal diklik ya. Nah, misalkan create view link ya, kita klik aja, nanti otomatis bisa muncul linknya. Nah, kalau saran saya, kalau misalkan ini dokumen OneNote-nya penting, saya rasa ini nggak perlu diaktifkan ya untuk yang edit link. Jadi kita hanya share aja ke orang-orang yang kita percayai gitu ya. Oke. Nah, setelah ini sudah kita share, selanjutnya kita akan cek ke
email ya. Coba kita buka email yang tadi kita sudah share ya. Nanti akan ada email yang memberikan akses atau menginvite untuk bisa mengakses OneNote yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Oke, kita tunggu, kita lihat dulu emailnya. Ya biasanya karena mungkin aktivitas OneNote yang dilakukan ya, biasanya email yang masuk pun tidak ke email utama tapi ke email spam, jadi jangan khawatir, itu nggak masalah, jadi aman ya. Ini kalau ini sudah masuk ya, di atas sendiri ada email yang membagi folder ngopi bareng hari. Kita klik. Kalau misalkan nggak ada di email utama, silahkan cek di folder spam ya. Nah, ini bisa langsung kita open ini. Nanti akan terbuka di jendela baru. Kalau kita misalkan punya akun OneNote tadi ya, akun Office tadi yang di awal tadi saya sampaikan, kita langsung aja buka Office kita seperti ini, tinggal nanti kita sinkronisasi ya. Kita sinkronisasi, nanti otomatis akan muncul note yang sudah di-share ke kita ya. Kita tinggal sinkron, nanti note yang ada di kita nanti akan otomatis tertambahkan sendiri di sini ya, otomatis ditambah di sini. Nah, tuh. Tapi kalau misalnya kita belum punya akun Office ya, kita bisa edit naskahnya atau edit OneNote-nya dengan membuka email yang tadi kita sudah di-invite gitu kan. Ya, cuman mungkin agak beda ya tampilannya dengan yang ada di ya. Ini yang tampilan di sini itu tampilan menggunakan Pro. Jadi kita sedikit sama prinsipnya, hanya penempatannya saja yang berbeda. Kita tunggu. Karena ini serba online ya, jadi memang semuanya tergantung dari kecepatan internet kita masing-masing, dan juga ya kalau kita pakai gadget yang bagus ya lebih cepat lagi ya. Nah, ini sudah muncul yang tadi sudah kita tuliskan ya, sama persis apa yang ada di sini. Ini juga untuk sectionnya. Nah, tampilannya bedanya seperti ini. Jadi kalau yang di aplikasi ada di sebelah atas dan kanan, kalau di browser sebelah kiri ya. Jadi ini nama ya. Jadi atas ini adalah nama note-nya kita, kemudian di bawahnya adalah section-nya. Nah, sebelah kanannya lagi ini page-nya. Nah, Ahmad tadi kalau kita klik nanti page-nya kan ganti. Sekali lagi ini tergantung kecepatan internet dan kecepatan PC kita ya, karena saya pakai PC yang jadul dan internetnya juga kayaknya sedang kurang bagus ya. Ini punya aku juga sudah muncul seperti ini. Nah, kalau kita mau ngedit gimana, jadi kita
bisa ini edit catatan buku ya, edit perubahan di sini atau gunakan fungsional penuh pakai OneNote. Jadi tinggal kita pilih ya, kita mau edit yang mana. Kalau misalkan mau edit di sini, bisa langsung tampilannya hampir mirip dengan yang tadi di punya aplikasi yang di desktop ya. Nah, sayangnya kalau kita mau ngedit di sini ya, di attachment di sini kita nggak bisa otomatis ya, jadi harus di download dulu. Jadi memang saran saya buatlah akun office.com, kemudian kalian bisa langsung pakai akunnya ini ya, nanti otomatis kalian bisa buka ya, kalian bisa buka di sini. Jadi ini misalkan ini bisa langsung diedit, nanti klik kita oke, nanti akan muncul Word-nya dan kita bisa langsung edit di sini. Jadi nggak perlu ngedit file awal yang kita kirim folder aslinya tadi ya. Jadi semua perubahan ada di sini. Jadi kalian kalau mau ngedit Word-nya silahkan buka dulu OneNote-nya. Nah, seperti ini kita edit. Ini saya contoh, saya hilangi ya, misalkan ya, edit gitu. Nah, ini kita save ya, terus kita sinkronisasi. Nah, nanti otomatis yang di browser itu juga ganti ya, tapi kita harus download terlebih dahulu kalau di browser. Kalau kalian menggunakan Office OneNote office.com tadi, punya akun office.com, saya rasa nggak perlu susah ya, jadi langsung diedit di situ. Nah, coba kita download ini ya, kita lihat apakah ada perubahannya apa enggak. Jadi real time ini, jadi kalian bisa mengkolaborasikan langsung, jadi nggak perlu pakai email. Kalau pakai email biasanya kendalanya ketumpuan dengan email-email yang lain. Kalau menggunakan WhatsApp pun bisa ketumpuan dengan WhatsApp yang lain. Naskah yang kalian akan kumpulkan lebih lama terkoreksinya kalau misalkan menggunakan menggunakan WhatsApp atau email untuk koreksi naskah dan sebagainya. Kolaborasi yang lain ini sangat mumpuni dan tepat ya, saya rasa untuk bisa digunakan untuk berkolaborasi, baik dokumen umum maupun untuk penelitian ya. Contohnya untuk penelitian, nanti data dokumen-dokumen penelitian kalian bisa kalian buat page-page yang bagus, yang rapi ya, sehingga nanti telusur data penelitiannya juga bisa enak, jarang. Jadi dengan adanya OneNote ini, saya rasa kalian bisa menggunakan atau istilahnya mengkolaborasikan data ini dengan sangat mudah dan gampang. Coba kita unduh. Ya, mungkin ada yang mau atau yang penasaran ditanya apakah bisa ini digunakan untuk Office yang bajakan misalkan. Ya, kalau misalkan bajakan kalian tidak kedetek bajakan, saya rasa masih bisa digunakan ya. Jadi beda sama kemarin yang Mendeley ya, kita kalau bajakan agak sedikit repot ya, tapi kalau ini
sepengalaman saya meskipun bajakan sepertinya masih bisa, ataupun belum diaktifkan pun kita masih bisa menggunakan ini. Yang penting itu punya akun office.com. Jadi yang sudah kita edit ya, sudah mulai tulisan edit. Nah ini kalau kalian pakai OneNote itu langsung bisa kalian edit dan bisa langsung dilihat oleh kolaborator kita. Oke, mungkin sementara itu untuk kolaborasi menggunakan OneNote ya, untuk penelitian, untuk KTI, untuk skripsi, yaitu alternatif ya. Mungkin ada beberapa yang lebih suka menggunakan email, menggunakan WhatsApp. Nah ini salah satu alternatif aja, dan saya rasa ini cukup bagus untuk bisa digunakan dan menginventarisir data-data penelitian ataupun naskah-naskah yang penting ya. Mungkin itu saja untuk diskusi ngopi barengan nih, ngobrol perkara ini ya. Dan waktu akan coba kita diskusi tentang keilmiahan yang lain ya, mungkin tentang membahas review artikel atau yang lain sebagainya. Baik, itu saja. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe kalau misalkan video-video yang saya buat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.